인도네시아에서 부르면 다시 가실 마음이 있으신지가 좀 궁금합니다. 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위로 Wah, ini yang diharapkan seluruh fans Garuda. Shin Tae-yong akhirnya resmi berikan pernyataan heboh soal dirinya yang bersedia dan siap untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Sampai sebut dirinya sudah membuat planning untuk lolos ke Piala Dunia 2030 bersama timnas Indonesia. Juga sebut tinggal menunggu keputusan dari PSSI untuk menariknya kembali ke timnas Indonesia. Wah, jika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia kembali, Indonesia auto juara Piala Asia dan lolos Piala Dunia 2030. Yuk simak pernyataan lengkapnya hanya di sini. Eropa langsung dibuat geger. Alex Pastoor belak-belakan ungkap alasan sebenarnya di balik pemecatan Patrick Kluivert dan dirinya dari kepelatihan timnas Indonesia. Sekaligus berikan kesan dan pesan ini ke publik. Sampai sebut dalang di balik semua ini ada di Ketua Umum PSSI. Benarkah sampai begitu? Yuk simak pernyataan klarifikasi dari Alex Pastoor. Wah, ini yang ditunggu-tunggu kah? Begini pernyataan mengejutkan dari Erick Thohir sebagai Menpora ketika ditanya siapa pelatih selanjutnya untuk timnas Indonesia oleh publik pada saat wawancara. Langsung ungkap dan bocorkan Shin Tae-yong sudah berada di Bandara Jakarta dan akan segera tanda tangan kontrak kedua kalinya menjadi pelatih timnas Indonesia. Benarkah doa publik langsung terwujud? Penasaran kan? Simak pernyataan heboh dari Erick Thohir. Asia dibuat gempar. Madam Pang ungkap kebenaran di balik pemecatan pelatih timnas Thailand Masa Tadaisi di saat genting kualifikasi Piala Asia 2027. Madam Pang sampai sebut nama Patrick Kluivert untuk menjadi kandidat kuat pengganti Masa Tadaisi untuk tangani timnas Thailand di kualifikasi Piala Asia 2027 kah? Apakah benar Patrick Kluivert berlabuh ke Thailand? Yuk simak penjelasan dan fakta mengejutkannya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong belak-belakan siap kembali ke timnas Indonesia. Tolak tawaran lain, foto di Bandara Indonesia muncul. Publik gampar. Gelombang besar kembali melanda jagat sepak bola nasional. Di tengah kekosongan kursi pelatih utama timnas Indonesia menyusul pemecatan Patrick Kluivert, nama satu lagi pelatih yang sudah tidak asing di tanah air mencuat. Shin Tae-yong, mantan pelatih Garuda yang sempat membawa Indonesia ke berbagai tonggak penting, secara terbuka menyatakan ia bersedia kembali menangani timnas nasional. Dalam jumpa media yang kemudian dikutip oleh sejumlah portal olahraga, Shin membenarkan bahwa hatinya selalu condong ke Indonesia, bahkan menegaskan akan menolak tawaran negara lain apabila benar Indonesia menunjukkan niat serius terhadapnya. Momen ini menjadi semakin dramatis ketika muncul rumor bahwa Shin sudah terlihat di Bandara Indonesia dalam waktu dekat, with klaim bahwa ia siap menandatangani kontrak dengan PSSI. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak federasi, unggahan video amatir di media sosial menampilkan sosok yang sangat mirip pelatih asal Korea Selatan tersebut berjalan di terminal kedatangan Jakarta, membawa koper, mengenakan jas hitam rapi, dan tampak serius sambil melayani pertanyaan ringan dari wartawan lokal. Kabar ini langsung memicu spekulasi liar. Apakah Shin sudah berada di tahap finalisasi kontrak dan hanya menunggu pengumuman resmi? Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat situasi yang melatarinya.
Sejak pengumuman berakhirnya kerjasama antara PSSI dan Patrick Kluivert pada Oktober 2025, pasca kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia 2026, kursi pelatih utama Garuda kembali kosong. PSSI pun terlihat bergerak cepat mencari nama yang layak. Sementara media menyebut sejumlah kandidat luar negeri muncul, Shin Tae-yong menjadi satu dari beberapa figur yang paling sering muncul dalam diskusi publik karena pengalamannya menangani Indonesia periode 2020 hingga 2025. Dalam wawancaranya, Shin mengatakan bahwa hingga saat itu belum ada tawaran resmi dari PSSI. Sejauh ini belum ada telepon atau tawaran resmi sama sekali, kata Shin. Namun, ia menambahkan bahwa apabila datang tawaran yang benar-benar serius, maka Indonesia akan menjadi prioritas. Pernyataan itu cukup memantik harapan para pendukung Garuda yang selama ini merindukan pelatih yang memahami kultur lokal dan punya rekam jejak di tim nasional. Rumor kehadiran Shin di Bandara Indonesia menambah bumbu tensi. Kendati belum terbukti, fakta bahwa banyak sumber media sosial menyorot sosok mirip Shin dengan koper di Bandara Jakarta menjadikan momen ini seperti adegan dalam film drama sepak bola. Netizen Indonesia langsung ramai membanjiri kolom komentar dengan spekulasi. Shin kembali, tanda tangannya tinggal di depan mata, hingga semoga ini bukan sekedar pencitraan. Semua ini menunjukkan betapa besarnya harapan terhadap kembalinya sang pelatih. Namun, di balik kegembiraan dan optimisme, muncul pula pertanyaan serius. Apakah Shin Tae-yong yang kembali akan menerima kondisi yang sudah berubah? Pemain muda, banyak diasporanya, tekanan dari publik dan federasi yang tinggi. Apakah PSSI akan memberikan kebebasan dan dukungan struktural yang selama ini dianggap kurang? Dan yang paling penting, apakah rumor kehadirannya benar atau hanya adu strategi agar federasi bergerak cepat? Beberapa pengamat sepak bola menyoroti bahwa kembalinya Shin akan datang dengan beban besar. Ia bukan hanya diharapkan membawa kemenangan, tetapi juga membangun kultur jangka panjang. Pemain diaspora seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk kini jadi aset besar yang butuh pembinaan cermat. Apabila kontrak Shin benar-benar terjalin, maka proyek yang diminta bukan sekedar babak baru, tetapi era baru bagi Garuda, tentang mental juara, struktur pelatihan modern, dan kontinuitas yang selama ini dianggap lemah. Publik sekarang berada di persimpangan antara harapan dan skeptisisme. Banyak supporter menuliskan di media sosial bahwa Shin adalah jawaban karena ia sudah mengenal karakter pemain Indonesia dan situasi sepak bola tanah air. Namun, ada juga yang mengingatkan bahwa pengalaman sebelumnya tidak jamin sukses instan. Faktor-faktor seperti waktu adaptasi, staf kepelatihan, fasilitas, dan sinergi klub liga tetap menjadi pekerjaan rumit. Di tengah semua itu, kini tugas PSSI menjadi sangat krusial. Mereka harus segera mengumumkan nama pelatih baru agar skuad Garuda bisa fokus ke kompetisi berikutnya. Waktu berjalan cepat, dan persiapan untuk turnamen besar tak menunggu. Jika pengumuman terlambat, maka gewapan timnas bisa terganggu. Karena itu, rumor tentang Shin sudah di Indonesia menjadi harapan sekaligus tekanan besar. Sekarang saya ajak para penonton setia sepak bola Indonesia untuk turut berkomentar. Apakah kalian percaya bahwa Shin sudah berada di Indonesia untuk menandatangani kontrak? Apakah kalian mendukung kembalinya pelatih ini ke kursi timnas? Atau kalian justru ingin nama baru? Bagaimana menurut kalian syarat utama pelatih yang harus diterapkan agar Garuda bangkit kembali? Silahkan tulis pendapat, analisis, harapan, maupun keraguan kalian di kolom komentar di bawah. Heboh! Alex Pastur singgung dalang tersembunyi di PSSI. Jadi alasan gagalnya timnas ke Piala Dunia 2026, penonton diminta angkat suara.
Ketika pembicaraan seputar kegagalan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mulai mereda di tingkat hasil pertandingan, kini suara dari dalam skuad kepelatihan justru menguak sisi lain yang jarang terdengar. Mantan asisten pelatih Alex Pastoor membuka tabir bahwa kegagalan itu tidak hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi terkait masalah struktur, waktu, dan persiapan yang jauh lebih kompleks. Dalam wawancara panjang yang dilansir media internasional, Pastoor menyampaikan bahwa ia dan timnya sudah berusaha keras, latihan intensif dilakukan, strategi disusun, dan motivasi pemain dijaga. Namun ketika tiba saatnya di babak kualifikasi putaran keempat, kekuatan lawan seperti Arab Saudi dan Irak terbukti berada di level yang berbeda. Indonesia dikalahkan Arab Saudi 2-3 dan kemudian oleh Irak 0-1. Pastoor mengungkap bahwa dalam konteks internasional, level lawan bukan saja soal skill individu, tetapi soal manajemen pertandingan, adaptasi sistem, dan kedalaman skuad. Dan disinilah Indonesia dinilai tertinggal. Dia juga mengingatkan bahwa target lolos ke Piala Dunia bagi tim yang berperingkat FIFA ke-119 seperti Indonesia adalah sebuah tantangan luar biasa. Saya pikir kita semua harus realistis. Untuk negara dengan ranking 119, kita menghadapi 2 hingga 3 tim dari ranking jauh lebih tinggi setiap pertandingan, katanya dalam kutipan yang dirilis. Menurut Pastoor, komponen-komponen seperti keterbatasan pengalaman di level tinggi, persiapan fisik yang belum sepenuhnya matang, serta kombinasi pemain lokal dan diaspora yang belum benar-benar menyatu menjadi hambatan nyata yang sering luput dibicarakan. Lebih jauh, Pastoor menyoroti bahwa perubahan kepelatihan yang berlangsung di tengah kampanye membuat kontinuitas strategi terganggu. Ia menerangkan bahwa kala dirinya dan tim pelatih datang, mereka membawa visi bersama entrenador utama, namun ketika situasi berubah dan tekanan publik meningkat, tim kepelatihan harus menyesuaikan cukup cepat, dan hal itu mempengaruhi ritme latihan, kepercayaan pemain, bahkan implementasi taktis di lapangan. Ketika pemain belum cukup lama menjalani sistem yang sama, maka saat menghadapi lawan kuat, mereka belum punya refleks taktis yang matang, ujar Pastoor. Faktor eksternal juga tak lepas dari sorotan. Pastoor menyebut bahwa di Indonesia sepak bola bukan hanya soal pertandingan, melainkan soal harapan nasional, beban media, dan ekspektasi publik yang sangat tinggi. Ia mengakui bahwa tekanan tersebut mempengaruhi suasana ruang ganti dan membuat pemain sulit bernafas dengan tenang saat menghadapi laga krusial. Saya sudah terlalu lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk terkejut ketika keputusan cepat muncul ketika suasana menjadi sangat negatif, katanya. Di tengah keterbatasan ini, Pastoor tetap bersikap profesional. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak terkejut ketika kontraknya bersama timnas diakhiri lebih awal oleh federasi. Ia menjelaskan bahwa saat ia menyadari perubahan arah kebijakan, ia memahami posisi tim kepelatihan sangat rentan. Saat federasi dan pelatih utama membahas proyek jangka panjang, tetapi situasi berubah secara cepat setelah hasil negatif, maka Anda bisa membayangkan kondisi apa yang akan terjadi, tuturnya. Meski demikian, laporan dan wawancara Pastoor ini menghadirkan kegelisahan bagi supporter Indonesia. Karena selain mengutarakan alasan kegagalan, ia juga menyinggung bahwa program yang dibutuhkan untuk lolos ke Piala Dunia seharusnya lebih panjang dari satu kampanye, bukan hanya target nyata sesaat, tetapi pembangunan fondasi yang memakan waktu. Pernyataannya ini membuat banyak orang menyoroti kembali bagaimana arah pembinaan sepak bola Indonesia. Dengan kejujuran itu, Pastoor sekaligus memberikan sinyal harapan bahwa kegagalan ini bisa menjadi momen evaluasi besar untuk membenahi sistem, memperkuat pembinaan pemain muda, dan menyusun strategi realistis agar tak hanya mengejar tiket Piala Dunia, tetapi membangun tim yang kompetitif secara berkelanjutan. Jika dilakukan secara benar, Indonesia bisa mulai ikut berbicara sebagai negara yang punya kekuatan di Asia, bukan hanya kejutan semata. Untuk kalian, para penonton sepak bola Indonesia, sekarang adalah saat yang tepat untuk memberi suara.
Apakah kalian setuju dengan poin-poin yang dikemukakan Alex Pastur? Dalam pandangan kalian, apakah kegagalan timnas Indonesia hanyalah soal teknis di lapangan atau lebih karena proses, struktur, dan manajemen yang belum siap? Jika kalian berada di posisi penampil keputusan, apa langkah utama yang akan kalian lakukan untuk membalik arah timnas? Tulis pendapat, kritik, harapan, dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Terungkap, inisial S jadi petunjuk pelatih baru Timnas Indonesia. Erick Thohir bungkam dan publik mulai sangat penasaran. Setelah pengumuman resmi bahwa Patrick Kluivert telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih utama Timnas Indonesia, seluruh perhatian kini tertuju pada siapa sosok yang akan menggantikannya. Proses pencarian pelatih baru ini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena pentingnya posisi tersebut, melainkan karena keputusan tersebut akan menjadi sinyal arah baru bagi sepak bola Indonesia di era berikutnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga tampil dengan tenang namun penuh arti ketika ditanya siapa pelatih baru yang akan menangani timnas. Ia memilih mencerminkan posisi ganda, menyebut dirinya hadir sebagai Menpora dan bukan secara spesifik menyebut perihal pelatih utama, sehingga jawaban yang diberikan hanya sekilas dan mengundang banyak spekulasi. Pernyataannya yang menjawab, "Kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada posisinya sendiri," langsung menjadi viral di media sosial dan menuai ribuan komentar dari para penonton yang menanti kepastian. Spekulasi pun mencuat seiring dengan semakin banyaknya obrolan daring yang menyebut bahwa sebelum konferensi itu, Erick Thohir mengunggah sebuah petunjuk kecil yang kemudian ditafsirkan oleh banyak supporter sebagai inisial S untuk pelatih baru. Rumor ini menyebar cepat di kalangan fanbase Timnas Indonesia dan nama Shin Tae-yong pun langsung muncul sebagai kandidat utama yang dimaksud oleh inisial tersebut. Shin sendiri sebelumnya pernah menangani Timnas Indonesia dan dikenal mempunyai pemahaman mendalam tentang karakter serta kultur sepak bola tanah air, sehingga kehadirannya kembali jika benar-benar terjadi akan dianggap sebagai langkah strategis untuk masa depan. Publik yang sudah cukup lama melihat prestasi timnas menurun, melihat pergantian pelatih ini sebagai peluang untuk pembaruan nyata. Banyak di antara mereka yang menilai bukan sekadar nama besar yang dibutuhkan, tetapi sosok yang mampu membangun visi jangka panjang, memahami pemain diaspora dan lokal, serta memiliki dukungan penuh dari federasi. Dalam suasana demikian, rumor tentang kolaborasi antara dua figuran yang berbeda, seorang pelatih asing atau internasional dengan sosok lokal yang memahami kultur Indonesia, menjadi sangat menarik. Sebagaimana diberitakan oleh media olahraga, beberapa analis menilai bahwa kombinasi seperti itu bisa menjadi formula baru yang ideal, menggabungkan pengalaman global dengan kedekatan emosional terhadap pemain dan fans. Namun demikian, ketidakpastian sekarang pun menjadi beban tersendiri. Para pemain yang masih mempersiapkan diri untuk FIFA Matchday November 2025 dikabarkan tengah menghadapi kondisi menunggu keputusan federasi. Kesiapan mereka untuk tampil, latihan intensif yang sudah dijalani, dan harapan besar yang ditumpukan membuat situasi semakin menegangkan. Banyak penonton terus mengikuti perkembangan dengan harap cemas. Waktu terus berjalan dan publik menuntut agar pengumuman segera dilakukan agar timnas bisa fokus dan bersiap tanpa distraksi. Dalam ranah media sosial, diskusi pun makin panas. Tagar-tagar seperti hashtag pelatih baru Garuda dan hashtag inisial S ramai digunakan. Dan setiap unggahan dari PSSI, pengamat, bahkan pemain lama langsung dibanjiri komentar dan teori. Supporter aktif berdiskusi tentang siapa saja yang cocok jika inisial S dimaksudkan, membandingkan rekam jejak Shin Tae-yong dengan pelatih lain yang memiliki nama depan S atau inisial tersebut. Obrolan ini seakan menjadi bagian dari harapan besar jutaan penonton
penonton yang ingin melihat kebangkitan kembali timnas Indonesia. Kini, saat publik terus menantikan pengumuman resmi, momen ini bukan hanya soal siapa yang duduk di pinggir lapangan atau siapa yang mengatur taktik. Ini adalah tentang arah baru sepak bola Indonesia. Apakah perubahan ini akan membawa era baru yang konsisten ataukah hanya pergantian nama tanpa perubahan substansial? Apakah manajemen, pembinaan pemain muda, dan struktur kompetisi akan dibenahi? Dan sekarang, kepada kalian para penonton setia sepak bola Indonesia, saya mengajak kalian untuk menyuarakan pendapat kalian. Apakah kalian percaya bahwa inisial S yang disebut dalam rumor adalah Shin Tae-yong? Apakah kalian mendukung kehadirannya kembali sebagai pelatih, ataukah ada nama lain yang menurut kalian lebih tepat? Bagaimana menurut kalian syarat dan karakter yang harus dimiliki seorang pelatih agar timnas Indonesia bisa kembali ke jalur kemenangan? Tuliskan pandangan, dukungan, kritik, dan harapan kalian di kolom komentar di bawah.